serukan di hadapan Tuhan pagi ini. Hanya Dia saja yang kita inginkan, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Yang ku ingini Engkau saja. Amin Tuhan. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin mudahlah kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku. Mari sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku di mataku, di mataku Engkau termulia, di mataku Tuhan, kami bersyukur pagi ini yang menjadi satu pengakuan dari hati kami Tuhan. Kami mau terus mengalami pemulihan-Mu dalam hidup kami oleh kuasa firman dan Roh-Mu yang memperbaharui setiap kami di tempat ini. Tuhan, dalam ibadah kami pagi ini, kami rindu Roh-Mu yang kudus menaungi setiap kami Tuhan. Hadir bersama-sama kami, menaungi setiap kami di tempat ini, sehingga kemuliaan-Mu Tuhan ada di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu lah Tuhan yang menjadi kerinduan hati kami. Perjumpaan dengan-Mu lah Tuhan pagi ini yang mengubahkan kami, menguatkan kami, menopang kami. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang hadir bersama-sama dengan kami. Dan lewat kebenaran firman-Mu, kami kembali diingatkan dan diajarkan Tuhan, untuk kami dapat terus melangkah dalam jalan-jalan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kiranya pengurapan-Mu hadir, mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya khotbah, saya mau ngajarin satu lagu. Ini dari dia. Hadirlah Roh di tempat ini. Hadirlah Roh Kudus dalam hidup, dalam
kenaikan Tuhan, maka hal itu tentu tidak jauh dari pesan Tuhan yang penting. Ada 3 janji atau 3 hal yang Yesus katakan yang dicatat dalam kitab Injil ketika dia naik ke surga. Yang pertama, Lukas mencatat Yesus mengangkat tangan dan memberkati. Lalu di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Injil Matius maksud saya 28, ketika dia terangkat ke surga, Bapak Ibu Saudara, Yesus berpesan, jadikan semua murid. Dan di dalam kitab Lukas juga, khusus Kisah Para Rasul, Yesus menjanjikan. Di dalam kitab Yohanes juga Yesus menjanjikan tentang hadirnya Roh Kudus, datangnya Roh Kudus, janji Bapa yang kemudian digenapi pada peristiwa Pentakosta. Namun Bapak Ibu Saudara, dari sekian hal penting tadi yang sering kita bahas dan kita sudah beberapa kali mendengarnya, namun ada satu hal juga yang tidak kalah penting, bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah satu tanda, titik poin, starting point, titik berangkat, tanda awal, tanda dimulainya satu era yang baru, satu zaman yang baru, satu zaman yang baru. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Biasanya kita baca ayat 8 ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Tetapi ada ayat yang perlu juga kita pahami dalam ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Mari kita sama-sama baca 2, 3. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, jadi waktu Yesus naik ke surga, murid-muridnya melihat Yesus dan menatap ke langit. Lalu sementara Yesus terus naik, Bapak Ibu Saudara, dan mereka terus memandang Yesus yang makin lama makin hilang, muncul malaikat dan berkata, hai kamu orang Galilea, kenapa terus lihat ke langit? Yesus yang kamu lihat ini akan datang kembali. Jadi kenaikan Yesus, Bapak Ibu Saudara, adalah satu tanda dimulainya satu zaman yang baru, satu era yang baru. Dan zaman itu disebut sebagai, Bapak Ibu Saudara, siap? Akhir zaman. Jadi ketika Yesus naik ke surga, itu merupakan satu momentum atau tanda dimulainya yang namanya akhir zaman. Karena kalau kita baca, Bapak Ibu, setelah Yesus memberi perintah, memberi janji, dan dia akan berkata, satu saat aku akan datang kembali. Dan malaikat berkata, sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, demikian nanti dia akan datang kembali. Sebenarnya setiap Bapak Ibu Saudara dan saya memperingati kenaikan Yesus, harusnya ada satu perenungan bahwa satu saat nanti dia akan datang. Itu merupakan satu poin yang seringkali terlupakan. Oke, tidak salah bahas Roh Kudus, itu penting. Tidak salah bahas tentang amanat agung, itu pun penting. Tetapi jangan lupa tentang hal ini, bahwa dia yang naik ke surga satu saat akan datang menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah mulai memperhatikan tentang keadaan akhir zaman itu? Maka Bapak Ibu Saudara, kalau dihubungkan dengan peristiwa kenaikan Yesus, saya Bapak Ibu Saudara merenungkan ada tiga hal yang penting yang perlu kita tangkap. Hal yang pertama adalah ini bicara soal pertobatan yang sungguh-sungguh.
Yesus akan datang kembali. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang sangat penting, bahwa hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan jiwa-jiwa itu bukan sekedar bicara banyak orang Kristen, orang non-Kristen jadi Kristen. Bukan hanya bicara itu saja, Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman kita harus menangkap gerakan Tuhan untuk membawa kembali orang sebanyak mungkin masuk kerajaan surga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi penekanannya bukan hanya sekadar orang jadi Kristen, jadi agama Kristen apalagi, tetapi hidup di dalam nilai-nilai kekristenan, hidup di dalam pertobatan yang sungguh kepada Allah. Ini bicara soal kesungguhan pertobatan yang sejati. Kenapa begitu Bapak Ibu? Saya menemukan Bapak Ibu Saudara, ada ayat yang paralel antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, dan bicara soal akhir zaman ya. Kita buka dulu Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bapak Ibu Saudara, Wahyu pasal 22 ini adalah pasal terakhir dari kitab Wahyu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Wahyu, di pasal terakhir ini, setelah penglihatan yang dilihat oleh Yohanes, yang terakhir adalah langit baru dan bumi yang baru. Perikop ini di perikop ini Bapak Ibu Saudara sudah tidak ada penglihatan. Ini bicara kemudian Yohanes menulis apa yang dia lihat dan dia ingin menutup dengan tulisannya. Jadi ini bukan dalam bentuk penglihatan. Tetapi ada satu hal yang penting, bahwa di akhir zaman itu Bapak Ibu Saudara, ada dua kutub kehidupan orang yang akan terus berbuat jahat, dan akan ada orang yang terus berbuat baik. Orang yang berbuat jahat akan terus matang dengan kejahatannya, orang yang berbuat baik akan matang dengan kebaikannya dan kekudusan. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, ayat ini paralel. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab yang di handphone, itu biasanya ada tanda paralel. Bisa klik dan dia akan paralel ke Daniel pasal 12 ayat yang ke-10. Ini juga peristiwa akhir zaman, di akhir dari kitab Daniel. Ada nggak? Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan, diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan tahu. Konteksnya juga sama. Daniel pasal 12 ini adalah penglihatan tentang akhir zaman, bahwa di akhir zaman nanti ada satu proses yang akan terjadi, namanya penyucian. Orang-orang akan masuk dalam satu dimensi di mana mereka akan diuji, mereka akan dimurnikan, mereka akan disucikan. Ada proses penyucian orang-orang di akhir zaman. Orang akan dimurnikan di akhir zaman. Dan di situ akan nampak Bapak Ibu Saudara, orang yang sungguh-sungguh mau dibentuk, dan orang-orang yang akan hilang dari terlepas dari proses pengudusan dan penyucian itu, dari ujian itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, menjelang hari Tuhan yang semakin dekat itu, ujian iman akan terus datang kepada kita. Dan hanya orang-orang yang tekun, orang-orang yang tekun berjuang untuk hidup benar, akan datang masa yang sukar di mana iman seseorang akan diuji. Dan hari ini ujian iman tidak hanya bicara soal penderitaan semata, tetapi banyak hal yang membuat orang manusia itu mulai melupakan Tuhan, apalagi hidup di dalam nilai-nilai dan kebenaran. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ya, keadaan dunia hari ini, menurut saya, menurut apa yang saya pahami, yang saya lihat,
justru bukan tidak semakin baik. Banyak hal yang terjadi Bapak Ibu Saudara dalam dunia ini, dan seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, dunia ini sedang menuju kehancuran, berjalan menuju kebinasaan. Dan satu saat nanti ini semua banyak. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kalau orang-orang percaya itu, kalau dia tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka harus hidup dalam kebenaran, kita harus hidup dalam kebenaran, dan tidak mungkin tidak. Dan Bapak Ibu Saudara, makin kemari kita harus semakin tampak posisi kita di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa lagi setengah-setengah. Kalau kita mau sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh, dan jangan setengah-setengah. Masalahnya Tuhan tidak pernah paksa, tetapi nanti dalam perjalanan waktu semua akan diuji Bapak Ibu. Satu saat nanti Bapak Ibu Saudara, saya akan berdiri di satu pengadilan, satu tahta pengadilan, dan di mana di situ kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperingati kenaikan Kristus, di mana ini adalah satu era baru yang berjalan terus sampai kepada kesudahannya, dan kita ada di lorong akhir zaman. Kita sedang berjalan di lorong akhir zaman ini, yang sebenarnya kalau dibilang di akhir zaman, kita di penghujung sebenarnya dari akhir zaman, karena mulai saat itu sudah berjalan berabad-abad lalunya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat, kita ada di ujung dari perjalanan itu, dan itu tampak dari banyak hal yang sudah terjadi dalam dunia. Penggenapan demi penggenapan Alkitab mulai satu-satu kita lihat, dan seakan-akan kita sudah ada sebentar lagi di ujung akhir zaman itu. Memang kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tetapi celakalah kita kalau tidak mempersiapkan, karena Dia datang seperti pencuri. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali ingat dan selalu terjaga bahwa kapan saja akhir zaman itu akan tiba. Seperti kata malaikat tadi, Yesus yang kamu lihat naik ke surga akan datang lagi, dan Dia bisa datang kapan saja. Maka pertobatan hidup sehari-hari kita yang sungguh-sungguh itu jadi poin-poin penting di hadapan Tuhan. Apalagi menghadapi tantangan zaman yang makin sekuler, atau bahasa yang lebih ekstrim, makin duniawi. Kita harus semakin rohani. Wah, ini kan susah. Dunia semakin duniawi, tapi kita harus semakin rohani. Maka akan tampak Bapak Ibu Saudara, dalam kita berkatakan kelihatan yang jahat akan semakin jahat, terus dia makin jahat. Kalau istilah dimatangkan kejahatannya. Tetapi orang yang setia, orang yang tekun, orang yang sungguh-sungguh juga akan menemukan Tuhan, akan terus digarap Tuhan dan menemukan Tuhan. Makin hari dia akan semakin mendekat dengan Allah. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya tangkap ketika memperingati hari ini. Saya rindu sekali Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama diubah, kita sama-sama dibaharui terus, dan hidup di dalam pertobatan setiap hari. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu ditangkap juga adalah gereja. Gereja itu adalah sarana atau wadah Tuhan mempersiapkan umat atau orang yang percaya itu menghadapi akhir zaman. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada perintah dalam kenaikan itu menjadikan semua bangsa murid. Dan itu tugas gereja. Makanya tidak ada tugas gereja yang penting. Maksud saya, tidak ada tugas yang lebih penting daripada hal ini. Tidak ada tugas gereja yang lebih utama daripada tugas yang lain selain mendewasakan anggota jemaatnya. Karena Tuhan tidak pakai yang lain, Tuhan pakai yang namanya gereja, gerejanya. Dan Dia tidak pakai yang lain.
Gereja harus mempersiapkan setiap umat untuk dewasa, siap dan menjadi serupa dengan Kristus, siap jadi mempelai punya Kristus ketika dia datang. Dan masalahnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hari ini gereja, ini yang saya ketahui saja ya, yang pernah saya jumpai, yang pernah saya lihat, atau di kalangan kita ini, sayangnya saya melihat di akhir zaman gereja sibuk bukan untuk pokok ini, tapi sibuk dengan yang lain. Permasalahannya nggak jauh-jauh dari jabatan Bapak Ibu di organisasi. Kayaknya saya nggak heran Bapak Ibu Saudara, nggak jauh-jauh dari politik praktis. Bayangin gereja loh. Belum yang membangun temboknya sendiri, yang jadi eksklusif, yang dia pikir cuma dirinya sendiri. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara, fenomena-fenomena itu terjadi terutama di gereja yang saya mengamati, ya. Gereja yang saya jumpai, yang saya lihat, yang saya pernah ada di dalamnya. Saya menemukan tidak jauh-jauh itu saja yang menjadi pergumulan mereka. Kenapa tidak yang lain? Bukankah tugas utama kita adalah mengabarkan Injil? Tugas utama kita adalah menginjil, mengabarkan kabar baik, mendewasakan orang, membawa orang jadi murid Kristus. Padahal gereja memiliki tugas utama itu memuridkan, membangun setiap jemaatnya. Tetapi hampir semua Bapak Ibu Saudara tidak membangun manusia yang ada di dalamnya. Padahal sejarah gereja itu sudah membuktikan bahwa gereja pernah berada di masa yang kelam, ketika gereja mulai kompromi dengan dunia. Sejarah gereja sudah membuktikan Bapak Ibu. Betul, saya setuju hari ini kekristenan jadi salah satu agama terbesar. Tetapi apa dampak kekristenan dari agama terbesar itu? Dunia makin baik? Tidak. Justru pelakunya itu adalah orang-orang Kristen. Di mana kekristenan yang sesungguhnya? Seakan-akan kekristenan yang sesungguhnya itu hilang. Gereja yang sesungguhnya itu sudah berganti wajah. Saya rindu setiap kali kita mengingat momentum ini, maka kita harus merenungkan bahwa betapa pentingnya tugas itu, hari itu bagi gereja. Kalau gereja sudah terlalu kompromi dan tidak tegas lagi terhadap hal-hal seperti itu, maka mau dibawa kemana Bapak? Dan itu yang saya sedihkan juga. Kenapa banyak terakhir ini hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang harusnya menarik orang untuk sadar dan hidup di dalam kebenaran, justru mereka terlibat di dalam hal-hal yang bukan seharusnya di sana. Maka ini menjadi satu koreksi, satu evaluasi terhadap kita juga, bahwa gereja harus bangkit di akhir zaman, membawa tugas utama itu, atau berdiri kembali seperti yang Allah inginkan. Makanya memang saya rindu sekali gereja ini, biarpun gereja ini kecil, orangnya nggak banyak, kecil, tapi berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan jadi banyak, puji Tuhan. Enggak juga nggak apa-apa, asal itu Tuhan yang mau. Tuhan mau mendewasakan ini. Tapi saya yakin kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan tidak mungkin tidak mempercayakan kita. Amin. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara, yuk kita bangun gereja ini bersama-sama dan terus ingatkan kita satu dengan yang lain. Ingatkan pendetanya juga yang ngomong, supaya jangan melenceng kemana-mana lagi. Mari kita bangun bersama-sama karena Tuhan sebentar lagi datang, kira-kira begitu. Dan kita membawa gerakan gereja itu untuk mulai bangkit kembali. Kita benahi terus banyak hal yang belum kita selesaikan. Gereja harus siap menangkap gerakan Allah, bukan program-program manusia. Harus menangkap visi dari Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau kendaki dari gereja kita? Kita mau kemana? Mau buat apa? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau mau bikin yang spektakuler bisa juga,
asal kuat aja uang. Tapi apa itu yang Tuhan kehendaki? Apa itu yang menjadi panggilan dari orang percaya? Biarlah gereja itu bertumbuh karena Allah yang menumbuhkan. Tetapi bukan saja kita lepas tangan dan berkata, oh karena ini pekerjaan Tuhan, biar Tuhan saja. Kita juga jangan lepas tangan, kita pun yang dipercayakan Tuhan bekerja dengan baik, bekerja dengan tekun, bekerja dengan luar biasa. Ada harga yang harus kita bayar. Jadi gereja harus bangkit kembali. Dan saya rindu gereja ini menangkap gerakan itu. Biar kita kecil, tapi kita menangkap kebangkitan itu. Dan saya rindu Bapak Ibu Ustaz, seperti yang saya selalu doakan. Saya tahu keadaan kita mungkin sekarang, tapi saya percaya di ujung jalan ini ada kemuliaan Tuhan di depan yang siap menanti kita. Dan saya selalu berdoa, Tuhan biarlah orang-orang yang ada saat ini bersama dengan saya, mereka menikmati itu. Mereka yang sudah berjalan ini akan menikmati itu Tuhan. Itu yang saya selalu doakan. Yang ketiga yang paling penting, ini yang paling penting adalah Roh Kudus. Karena semua itu bisa terjadi karena Roh Kudus yang membuat orang bisa bertobat sungguh-sungguh itu kalau Roh Kudus bekerja. Gereja bisa berkuasa dalam tengah-tengah dunia yang duniawi ini karena kuasa Allah bekerja. Maka Roh Kudus jadi satu hal yang penting bagi kita. Semua ini bisa dimampukan karena ada peran dari Roh itu. Roh Allah yang berkuasa, dan hanya Roh Kudus yang bisa mengalahkan tantangan zaman ini. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat sulit seakan-akan kita beradu dengan dunia. Dunia makin canggih Bapak Ibu Saudara, makin menarik dibanding gereja. Makanya saya pernah bikin sebuah ledek-ledekan sama ini, cuma ledek-ledekan. Oh, ini gereja yang mencakup dunia atau dunia yang udah masuk ke gereja gitu. Ya karena kalau dilihat nggak ada jauh bedanya kan antara gereja sama dunia, sama juga. Di gereja ada kelab urip, di luar ada kelab urip, di gereja kelab urip juga. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, kita menghadapi tantangan dunia itu makin menarik. Makanya orang, aduh ngapain ke gereja? Dan seakan-akan gereja nggak punya jawaban untuk itu. Kalah. Saya pernah baca buku Bapak Ibu, saya pernah membaca satu tulisan dari dosen saya waktu saya studi. Dia mengkaji kajian sosial ini itu terjadi di tahun 2000 loh. Jadi sebuah buku yang tulisannya berjudul The World is Flat, tulisan Thomas Merton, lalu diadopsi, lalu maksudnya dikaji secara sosio agama. Jadi bagaimana orang Kristen itu, bagaimana pergerakan dunia dan gereja. Ternyata gereja ketinggalan jauh. Makanya paper dosen saya berkata, dia memberikan sebuah solusi. Solusinya adalah gereja harus melakukan lompatan, leveraging, gitu. Si lompat. Karena ketinggalannya udah jauh sama dunia. Kenapa bisa begitu? Banyak faktor. Salah satunya gereja terlalu asik dengan dirinya sendiri, nggak lihat dunia. Makanya nggak bisa jawab. Ibarat dunia udah 100 langkah, kita baru mulai. Makanya kita perlu lompat, dan lompat itu perlu kuasa. Nggak bisa kita kalahkan itu. Teknologi itu nggak bisa ngalahin kuasa Tuhan. Setuju katakan? Nggak bisa. Filosofi juga nggak bisa kita kalahkan. Bapak bisa hari ini kalau mau debat dengan anak pemuda ya, bukan remaja, pemuda sekarang, dewasa muda, itu berdebat dengan banyak hal, bisa kalah loh. Pertanyaan-pertanyaannya kritis. Fenomena-fenomena yang lahir itu sangat kritis dan sangat kadang-kadang bertolak belakang dengan ajaran firman. Saya beberapa kali tanya dengan beberapa kasus ini, Pak, kasus ini saya baru dengar, dan jujur saya nggak bisa jawab. Saya diledekin lagi, kan bapak kan dosen, aku nggak bisa jawab. Emang kenapa kalau saya dosen? Kalau saya nggak tahu, memang saya nggak bisa. Dan saya dari pertanyaan saya mulai berpikir, waduh, apa yang sudah produk apa yang sudah gereja lakukan? Mana nih para teolog yang bisa menjawab ini? Kemana mereka? Hampir semua nggak bisa jawab. Tapi ada satu yang bisa menjawab, yang bisa membedakan. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, pasti beda. Bapak Ibu Saudara,
Untuk mempertobatkan orang itu kadang-kadang kita tidak perlu punya dasar teologis yang tinggi, tidak perlu berdebat juga. Kenapa? Karena yang membuat hati orang lembut itu adalah ketika Roh Kudus menjamah hati. Bukan berarti tidak perlu pintar, harus pintar. Tetapi pintar tidak menobatkan orang juga. Kadang Bapak Ibu Saudara, kami akademisi jangan malu-maluin karena kita punya titel gelar tinggi-tinggi, tapi belum ada jiwa yang dibawa buat Tuhan. Sementara di desa itu ada mbok-mbok yang cuma jualan sayur, tapi bisa ngijil. Jadi Kristen bu, ikut ke gereja yuk hari Minggu yuk. Orang bisa ikut, didoain, mau. Ini bukan masalah bisa apa tidak bisa, ini masalah kuasa. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan takut, siapapun kita kalau Roh Kudus ada di dalam hidupmu, kau menjadi orang yang luar biasa. Itu juga katakan amin. Dan itu yang saya rindukan, gereja ini harus kuat dalam pengajaran. Yes, Bapak Ibu Saudara harus ngerti benar kebenaran, harus diajar jalan yang benar, lurus, jangan doktrinnya aneh-aneh gitu, lurus. Tetapi kalau itu juga penekanannya, hanya di situ saja penekanannya, Bapak Ibu Saudara, kita akan jadi tukang kritik nanti. Dikit-dikit pendeta salah, nggak begini, kita akan debat. Lalu kita kritik. Tetapi kalau satu sisi kita cuma penekanannya hanya kuasa saja, kita nanti bisa terjebak dengan mistik. Dikit-dikit alam roh, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Maka harus balance. Seperti Rasul Paulus, dia kaya akan kebenaran firman, tapi dia juga penuh dengan karunia dan kuasa Roh Kudus. Amin. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang penuh dengan karunia. Makanya saya terus berdoa, Tuhan, biar karunia Tuhan dinyatakan buat gereja ini. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, saya percaya di sini ada banyak potensi yang Tuhan bisa pakai. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara semua dipakai Tuhan dengan karunia dan talenta masing-masing. Amin. Saya minta sama Tuhan dalam doa saya, Tuhan, Engkau karuniakan karunia-karunia roh, supaya gereja berjalan dalam karunia itu. Orang-orang yang Tuhan panggil bisa maksimal dipakai Tuhan. Dan berikan jalannya. Saya juga nggak tahu mesti gimana. Saya minta Tuhan tunjukkan jalan. Itu sebabnya pagi ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan, ingat satu saat Dia akan datang. Dan bagaimana kita mempersiapkan dirinya, ada pertobatan yang harus kita lakukan. Yang kedua, gereja harus berjalan dalam komandonya Tuhan. Yang ketiga adalah Roh Kudus harus bekerja dalam hidup kita. Dan saya rindu pagi ini kita berdoa bersama-sama. Saya rindu Roh Kudus hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdiri. Kita menyembah Tuhan. Mari bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Tarikan ujian yang tadi ya Bapak. Belajar lagu baru. Lagunya cuman kata-katanya mudah yang. Dan biarlah ini menjadi doa kita pagi. Saya rindu kuasa Roh Kudus hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ini kita mau minta kuasa Roh Kudus hadir dalam hadirlah Roh di tempat ini. Berhembus
Bapak Ibu Saudara, kita bebenah, kita periksa hidup dan terus memperbaiki hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kuasa Roh Kudus akan menuntun hidup Bapak Ibu Saudara. Dia akan menuntun Bapak Ibu Saudara dalam jalan Tuhan. Dia akan tolong Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara lemah, ketika Bapak Ibu Saudara jatuh, engkau gagal, engkau berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan kau salah. Dan kita mengaku, saya percaya Roh Kudus akan menghibur Bapak Ibu Saudara dan membawa Bapak Ibu Saudara untuk bangkit lagi, berjuang lagi, bangun lagi untuk jadi lebih baik. Dia pribadi yang mendampingi hidup Bapak Ibu Saudara. Dia mau ubah hidup kita jadi baru Bapak Ibu Saudara. Dia mau perbaiki semua kelemahan-kelemahan kita. Dia mau angkat Bapak Ibu Saudara semua kelemahan kita, kegagalan kita, dan mau memberikan hidup yang baru. Di akhir zaman Bapak Ibu Saudara, orang akan terlihat Bapak Ibu Saudara orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang fasik akan semakin fasik, tetapi orang bijaksana paham dan tahu dan mempersiapkan dirinya dengan baik. Mari kita persiapkan hati kita. Hal-hal yang masih kurang Bapak Ibu Saudara untuk kita lakukan, mari pagi ini kita datang berkata, Tuhan, aku mau diubahkan, aku mau lagi diubahkan, aku mau terus diubahkan. Tuhan, tolong aku. Dan Roh Kudus akan tolong hidup Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa buat gereja ini Bapak Ibu Saudara, biar gereja ini berjalan dalam pimpinannya Allah. Gereja menjadi alat untuk Bapak Ibu Saudara terus bertumbuh dalam kebenaran, mempersiapkan Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam kekekalan bersama Kristus dalam kerajaan-Nya. Bapak Ibu Saudara siap menjadi mempelainya Allah. Hidupnya bertumbuh, imannya bertumbuh dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang berdampak bagi banyak orang. Kehadiran Bapak Ibu Saudara berdampak. Dan biarlah kuasa Roh Kudus penuh atas hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara berdoa, mintalah kekuatan Roh Kudus, minta karunia-karunia yang luar biasa yang Roh Kudus bisa berikan dalam hidup, dan itu dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mintalah kekuatan Roh Kudus untuk terus melangkah dan maju. Siapapun Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bisa pakai. Bapak Ibu Saudara nggak usah khawatir dengan keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini. Siapa engkau, apa latar belakangmu, Dia bisa pakai dan Dia bisa ubah orang. Saat kau membuka hati bagi Tuhan, buka hati bagi kuasanya, Dia akan bekerja dalam hidup. Dia akan pakai lidah bibirmu untuk mematahkan ucapan berkat. Dia akan pakai tanganmu, kakimu, dan seluruhnya dalam hidupmu untuk menjadi alatnya dalam kerajaan surga, memberkati orang-orang yang ada di sekitar, menolong orang-orang yang ada di sekitar. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, biar ini jadi kerinduan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa hidup kita ke hadapan Tuhan, bawa hati kita secara khusus kepada Tuhan. Dan pagi ini mari kita minta kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, biar kuasa itu dicurahkan dalam hidup. Sebentar kita akan berdoa bersama-sama, dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, dan kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Katakan, mengalirlah, Dalam hidup
siapapun mereka di tempat ini akan dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Dalam setiap kehidupannya sehari-hari, mereka akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan caranya Tuhan yang ajaib. Mereka akan memampukan setiap mereka, Tuhan. Biarlah Tuhan terus tolong kami untuk terus mempersiapkan hidup kami menjelang kedatangan. Kami hidup dalam kebenaran. Roh Kudus tuntun dan tolong kami. Tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.